Menyambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Bovendigul bersama pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan gerakan pangan murah di halaman Polsek Mandobo. Berbagai kegiatan digelar oleh umat paroki Hati Kudus Tanah Merah dalam rangka menyambut puncak perayaan Pesta Pelindung Paroki Hati Kudus Tanah Merah ke-50 tahun yang akan dilaksanakan 27 Juni 2025. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dungdiop dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Sabtu 28 Juni 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda dan inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Menyambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Bovendigul bersama pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan gerakan pangan murah di halaman Polsek Mandobo. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79, Polres Bovendigul bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Ketahanan Pangan, serta organisasi perangkat daerah terkait menggelar gerai pangan murah bagi masyarakat, khususnya bagi orang asli Papua di halaman Polsek Mandobo. Kegiatan pangan murah ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membelanjakan bahan pokok dengan harga terjangkau. Gerai pangan murah tersebut menyediakan bahan kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan beberapa bahan pokok lainnya dengan menggunakan kartu keluarga sebagai syarat untuk mendapatkan kupon belanja. Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra menyampaikan, gerai pangan murah tersebut merupakan bagian dari kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang masih membutuhkan banyak bantuan, terutama dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, Polres Bovendigul untuk menggandeng dan mendorong pemerintah daerah agar bisa terjun langsung ke masyarakat. Lanjutnya, di sisi lain, dari pihak Polres juga merayakan HUT Bayangkara ke-79. Oleh karena itu, Polres bersama pemerintah daerah, Dinas Ketahanan Pangan, dan OPD terkait menggelar gerai pangan murah bagi masyarakat orang asli Papua. Kebutuhan masyarakat ini dengan kondisi ekonomi sekarang memang betul-betul butuh banyak bantuan, khususnya dari pemerintah daerah. Kami Polres dalam hal ini adalah menggandeng dan mendorong pemerintah daerah untuk bisa langsung terjun ke masyarakat. Di lain sisi, kami juga dalam hal ini merayakan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79. Oleh karena itu, kami bersama dengan pemerintah daerah, Dinas Ketahanan Pangan, lalu dengan OPD yang terkait, ini menggelar gerai pakan murah bagi masyarakat, khususnya masyarakat OAP itu sendiri. Dirinya juga menyampaikan untuk stok barang seluruhnya bersumber dari lokal Kabupaten Bovendigul, sementara beras disuplai langsung dari Merauke. Semua yang telah dipersiapkan adalah bentuk kerjasama dan kerja keras dari seluruh pihak, baik dari dinas terkait maupun pemerintah daerah yang sama-sama bahu-membahu dalam mengupayakan stok tersebut untuk diperjualkan dengan harga murah. Ditambahkannya, selaku Forkopimda mulai dari Polres, Kodim, Kejaksaan, dan pemerintah daerah selalu berupaya keras agar kegiatan-kegiatan serupa dapat dilakukan secara kontinu dengan mendukung ketahanan pangan masyarakat yang utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Kapolres juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama bekerja keras menjadikan Bovendigul yang mandiri, baik dalam rangka ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan yang dituntun baik dari pemerintah daerah maupun TNI Polri. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, staf ahli Bupati Bovendigul bidang ekonomi dan keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua menyampaikan adanya perubahan pola konsumsi pangan di kalangan orang asli Papua. Ia menyoroti meningkatnya ketergantungan terhadap beras, padahal pangan lokal seperti umbi-umbian, sagu, dan pisang merupakan makanan pokok yang telah lama menjadi identitas masyarakat Papua. Staf ahli Bupati Bovendigul bidang ekonomi dan keuangan, Jeffrey Hani Ishak Nirahua, menyampaikan adanya perubahan pola konsumsi pangan di kalangan orang asli Papua. Ia menyoroti meningkatnya ketergantungan terhadap beras, padahal pangan lokal seperti umbi-umbian, sagu, dan pisang merupakan makanan pokok yang telah lama menjadi identitas masyarakat Papua. Jeffrey menegaskan pentingnya merawat ciri khas pangan lokal melalui kerja keras dan kesadaran kolektif.
Ia juga mengajak masyarakat Bovendigul untuk memanfaatkan halaman rumah sebagai kebun pangan keluarga, guna mengantisipasi kelangkaan dan menekan ketergantungan terhadap pasokan dari pemerintah. Terus saya duduk berpikir, ternyata orang Papua ini sudah terjadi perubahan kebiasaan makan, punya ketergantungan terhadap beras. Padahal yang paling utama itu ubi-ubi, pisang, sagu, itu makanan pokok kita. Ya, apa yang bisa kita tangkap dari situ? Ketika kita ingin makan beras, kita harus rajin bekerja. Sama, kita ingin makan ubi, kita juga harus rajin bekerja. Jadi Bapak Ibu yang punya halaman di rumah, manfaatkan baik-baik. Kenapa? Pasar murah ini dilaksanakan oleh pemerintah itu sesekali saja, tidak setiap saat. Ini tujuannya untuk mendukung masyarakat dalam menekan keadaan ekonomi saat ini. Ya, kita tahu bersama negara kita sekarang sedang tidak baik-baik saja dalam perekonomian, sehingga kita perlu melaksanakan pasar murah. Kegiatan pangan murah yang diselenggarakan pemerintah ini hanya berlangsung 1 kali dalam setahun. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat membuka kebun sendiri agar tidak mengalami kelaparan dan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ia juga menilai bahwa kondisi pemerintah pusat saat ini belum sepenuhnya stabil dalam menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah.
berdigital tetap beretika. Bapak Mama, Basudara dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar rapat pembentukan panitia pelaksana upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang berlangsung selama 2 hari di Aula Kantor Bupati Bovendigul. Menjelang perayaan 17 Agustus yang akan dipusatkan di Kampung Anyumka, Distrik Ambatkui, pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar pertemuan guna membentuk panitia pelaksana. Fokus utama pembahasan adalah strategi pelaksanaan kegiatan di wilayah yang dikenal terpencil dan sulit dijangkau. Staf Ahli Bupati Bovendigul, Jeffrey Hani Isak Nirahua menyampaikan bahwa salah satu kendala terbesar adalah akses jalan menuju lokasi yang membentang sepanjang 17 km dan memerlukan biaya besar untuk memperbaikinya. Ia juga menambahkan bahwa cuaca yang tidak menentu terutama di musim hujan menambah tantangan dalam proses mobilisasi barang dan orang ke Kampung Anyumka, Distrik Ambatkui. Pemerintah daerah pun berharap adanya dukungan dari provinsi mengingat keterbatasan anggaran daerah yang saat ini difokuskan untuk penyelenggaraan PSU. Untuk kegiatan di Anyumka, sesuai dengan pertemuan kemarin, kita akan lakukan pertemuan besok lagi untuk menentukan bagaimana strategi kita untuk pelaksanaan. Karena kita tahu bersama kendala paling besar untuk pelaksanaan di Anyumka itu jalan. Ruas jalan itu panjangnya itu sekitar 17 kilo. Dan ini butuh biaya yang besar. Ya, butuh biaya yang besar. Kemarin saya coba bertanya kepada salah satu perusahaan, kira-kira jalan itu kalau kita bikin sampai bagus 17 kilo kira-kira biayanya berapa? Dari perusahaan tersebut sampaikan itu 50 miliar. Saya bilang ya ini biaya yang bukan kecil, biaya yang cukup besar, sehingga ini butuh pembicaraan apakah jalan itu kita kasih mulus atau pelaksanaannya kita tetap laksanakan di sana, tetapi punya strategi transportasi. Kita tahu sekarang musim hujan, pasti di setiap titik itu ada kendala-kendala. Nah di titik-titik tersebut itu yang perlu kita tangani. Lebih lanjut disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan dapat merujuk pada Perpres 16 atau 17 yang memungkinkan penggunaan jasa perusahaan terdekat untuk menyelesaikan proyek jalan ke wilayah Anyumka. Namun semua itu masih menunggu keputusan lebih lanjut dalam pertemuan lanjutan. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Bupati Bovendigul, Jeffrey Hani Isak Nirahua menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia tahun ini harus menjadi acuan untuk pelaksanaan upacara di tahun-tahun mendatang. Dalam rapat pembentukan Panitia HUT RI yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, Jeffrey Hani Isak Nirahua menekankan pentingnya penyelenggaraan upacara tahun ini sebagai standar baru dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di Bovendigul, khususnya di wilayah-wilayah terpencil seperti ke Kampung Anyumka, Distrik Ambatkui mendatang. Dirinya juga mengingatkan bahwa seluruh seksi wajib menyusun rincian anggaran secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan itu dirinya juga menyampaikan keprihatinannya atas pengalaman pahit dalam pelaksanaan kegiatan sebelumnya yang menurutnya syarat hambatan dan kurang koordinasi. Namun dirinya menyatakan tekad bahwa tahun ini semua akan dilaksanakan dengan baik dan profesional. Saya katakan bahwa 17 tahun ini harus jadi panduan untuk 17 tahun-tahun berikut. Tidak boleh seperti yang tahun-tahun kemarin. Makanya tadi seksi-seksi kita bagi, saya arahkan bahwa seksi-seksi segera berkoordinasi dengan Ibu Kesbangpol karena Ibu perdana kita kasih ketua karena uangnya langsung di sana. Ibu jadi ketua, tinggal Ibu arahkan mereka. Saya juga sudah sampaikan ke Ibu, seksi-seksi itu langsung diberikan anggaran. Tapi semua terperinci. Untuk apa, kasih tanggung jawab, kasih anggaran. Setiap orang bekerja. Jangan seperti dulu kita minta uang juga tidak bisa, setengah mati.
Ya, yang terburuk tadi saya sudah sampaikan, tidak perlu diberitakan. Dengan semangat pembaharuan dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah optimis bahwa peringatan HUT RI ke-80 di Kabupaten Bovendigul akan menjadi momentum yang berkesan dan inspiratif ke depannya. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Dalam rangka menyambut puncak perayaan Pesta Pelindung Paroki Hati Kudus Tanah Merah ke-50 tahun yang akan dilaksanakan 27 Juni mendatang, berbagai kegiatan digelar oleh umat paroki. Salah satunya perlombaan yang melibatkan kaum Bapak Katolik di Tanah Merah. Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Pastor Yakob Taufan MSC, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif dari kaum Bapak Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Dirinya mengatakan ini merupakan bentuk kegiatan yang diprakasai oleh kaum Bapak, khususnya oleh Ketua Kelompok Bapak-Bapak di Paroki, dengan menyelenggarakan beberapa lomba. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut perayaan Pesta Pelindung Paroki yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2025. Lebih lanjut, Pastor Yakob berharap agar pemerintah maupun masyarakat luas dapat memberi dukungan atas upaya ini, karena peran kaum Bapak sangat penting dalam membangun keluarga dan lingkungan yang sehat.
Dirinya juga berharap pemerintah turut mendukung inisiatif seperti ini, khususnya dalam menghidupkan kembali peran kaum bapa karena mereka adalah gembala dalam keluarga. Kalau para kaum bapa hidup dengan baik, terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, maka itu menjadi fondasi yang kuat untuk membangun masyarakat. Bapak-bapak melalui ketua kelompok kaum bapak Pak Niko Kaat membuat program ini, yaitu lomba sabtu tulang, gaplek, dan king, itu dalam rangka untuk memeriahkan perayaan Pesta Palindur Paroki yang akan dilaksanakan 27 Juni nanti. Dalam rangka itu ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan hari ini memulai dengan lomba-lomba dari kaum bapak. Nah, ini salah satu sarana untuk menghidupkan semangat dari kaum bapak untuk terlibat aktif dalam gereja, dan mudah-mudahan dari situ juga boleh menjadi berkat untuk seluruh masyarakat di harapan saya bahwa pemerintah juga terus mendukung semua, terlebih bagaimana untuk menghidupkan kaum bapak karena mereka ini adalah gembala-gembala di dalam keluarga. Selain itu, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Paroki Hati Kudus Tanah Merah yang ke-50, seluruh panitia kini telah mempersiapkan kunjungan uskup, mandagi, dan pelaksanaan sakramen sambut baru yang diikuti oleh 180 anak. Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Pastor Yakob Taufan MSC, menyampaikan bahwa persiapan untuk menyambut kunjungan uskup mandagi terus dimatangkan, bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Paroki Hati Kudus Tanah Merah yang ke-50 tahun. Dirinya menambahkan panitia sementara mempersiapkan kegiatan Pesta Pelindung, tetap di samping itu juga panitia sedang mempersiapkan kunjungan uskup yang berpuncak pada perayaan 50 tahun, di mana uskup mandagi akan hadir dan bekerjasama dengan Forkompimda Kabupaten Bovendigul. Kunjungan uskup yang akan dipuncaki dengan perayaan 50 tahun Imamat Uskup Mandagi dalam kerjasama dengan Forkompimda di Kabupaten Bovendigul. Kita sementara dalam proses itu, dan panitia tetap berjalan di samping bahwa kita ada kegiatan seperti itu sementara dalam proses. Tapi dalam Pastor, kalau untuk peserta sambut baru ini bagaimana Pastor? Jumlah total berapa yang nanti mereka ikut serta untuk sambut baru besok ini? Sambut baru ada 180 anak. 180 anak lalu didampingi oleh masing-masing orang tuanya. Jadi lumayan. Tahun ini yang menurut saya mungkin yang paling banyak, 180 anak. Kita bahkan tidak dilaksanakan di pusat paroki, tapi akan dilaksanakan di stasi Bunda Hati Kudus di Kilo 6 supaya bisa membuat banyak umat yang akan masuk dalam gereja. Apa pesannya? Selain kunjungan uskup, panitia juga telah mempersiapkan sakramen sambut baru bagi 180 anak yang akan didampingi oleh orang tua mereka. Tahun ini cukup luar biasa karena jumlah peserta sambut baru mencapai 180 anak. Ini kemungkinan menjadi jumlah terbanyak yang pernah ada. Pelaksanaannya tidak dilakukan di pusat paroki, tetapi akan diadakan di stasi Bunda Hati Kudus di Kilo 6, supaya dapat menampung lebih banyak umat yang akan hadir dalam misa tersebut. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Ketua Kaum Bapak Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Nikolaus Bembikat, menyampaikan bahwa kegiatan perlombaan sambut HUT paroki ini bertujuan bukan hanya untuk merayakan ulang tahun paroki, tetapi juga untuk mempererat keterlibatan kaum bapak dalam kehidupan gereja. Kaum Bapak Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Nikolaus Bembikat, menyampaikan bahwa kegiatan perlombaan sambut HUT paroki ini bertujuan bukan hanya untuk merayakan ulang tahun paroki, tetapi juga untuk mempererat keterlibatan kaum bapa dalam kehidupan gereja. Dirinya mengatakan kaum bapa Paroki Hati Kudus Tanah Merah ingin merayakan ulang tahun Paroki Hati Kudus Tanah Merah dan sekaligus mengisi kegiatan positif untuk kaum bapa. Karena selama ini kaum bapa yang dilihat paling jauh dari gereja berbeda dengan kaum ibu yang sangat aktif. Dirinya menjelaskan bahwa perlombaan seperti sambung tulang, ludokin, karaoke, dan gaplek diadakan sebagai sarana pendekatan rohani dan sosial. Kegiatan ini diinisiasi oleh para kaum bapak Katolik agar ada perubahan pola pikir, banyaknya kaum bapak yang terlibat dalam hal-hal seperti perjudian,
Sehingga dengan kegiatan ini, para kaum bapa mampu membuka hati bagi Tuhan agar bisa perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan buruk dan kembali pada keluarga dan gereja. Ya, yang pertama-tama kami punya tujuan hanya cuma merayakan pesta ulang tahun paroki kami, Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Dan di lain sisi kita mengisi dengan acara kaum bapa, karena kita lihat selama ini kaum bapa yang paling jauh dari gereja. Kaum ibu itu sangat rapat dengan gereja, sehingga kegiatan ini diambil alih oleh kaum bapa Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Saya sebagai ketua diusul dari pastor paroki bahwa kita harus bikin kegiatan sambung tulang, ludo, karaoke, yang satu gaplek, untuk memeriahkan pesta ulang tahun Paroki Hati Kudus Tanah Merah, dan yang dihandle langsung oleh kaum Bapak Katolik Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Dan melihat antisipasi bahwa sangat antusias daripada para kaum bapak dan diikuti oleh anak-anak muda, calon-calon bapak, sehingga mereka kemudian menjadi bapak yang baik. Dan dengan moto kami yaitu bapak selalu ada untuk keluarga, istri dan anak-anak, dan bapak selalu ada untuk dalam pekerjaan dimanapun kami berada. Ya, kita memilih lomba-lomba ini karena kita melihat bapak-bapak ini selalu terlibat di dalam hal perjudian. Perjudian itu terlalu banyak diikuti oleh bapak-bapak, sehingga dengan kegiatan ini hati kudus Yesus bisa masuk ke dalam hati para bapak, supaya yang urusan dengan judi uang mulai pelan demi pelan ditinggalkan. Biar kita kembali dan kita melihat kekurangan, keterbelakangan kami, supaya kita perbaiki dalam keluarga kita masing-masing. Tujuan daripada ini adalah memberantas kejahatan daripada kaum bapak. Nikolaus juga menyampaikan harapan besar terhadap generasi muda agar kegiatan ini bisa membentuk karakter mereka sebagai calon bapak yang bertanggung jawab di masa mendatang. Dengan mengusung moto, Bapak selalu ada untuk keluarga, istri, anak-anak, dan dalam pekerjaan. Kegiatan ini menjadi refleksi sekaligus ajakan untuk memperbaiki diri dan mempererat iman. Tim Liputan, Digul TV, Nobel melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Donggiok, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.